soal perubahan arah kiblat di masjid saya, Buya. Jadi begini, beberapa bulan yang lalu itu ada program dari MUI dan Kementerian pembaharuan arah kiblat, yang mana hasilnya adalah kiblat di masjid saya itu perubahannya cukup tajam menjadi nyerong ke kiri. Nah, yang jadi permasalahannya, Bu ya, yang jadi pertanyaan saya, sekarang ini jadi dualistik, Bu ya, artinya imam yang terdahulu, imam yang sudah disepuhkan di masjid saya itu tidak terima dengan perubahan tersebut karena beliau merasa dahulu ketika membangun masjid tersebut itu sudah menggunakan ilmu yang cukup mapan lah begitu, Bu ya. Nah, sekarang akhirnya jamaah di masjid saya itu arah kiblatnya jadi berbagi dua gitu Bu ya. Ada yang mengikuti anjuran MUI, ada yang mengikuti imam yang terdahulu. Nah, itu gimana Bu ya? Apakah jika memang kita anggap benar arah kiblat yang benar itu adalah yang baru dari MUI, lalu kita tidak mengikutinya, apakah kita dosa? Ngomong-ngomong Bu ya, di imam di masjid saya itu sudah ganti dengan yang lebih muda lulusan pesantren, dan beliau juga mungkin karena tidak enak atau sungkan kepada imam yang dulu yang sudah disepuhkan di lingkungan saya, jadi mengikuti imam dulu, arah kiblat yang diyakini oleh imam yang sudah sepuh tersebut. Itu gimana Bu ya? Baik, Masya Allah. Makasih, pertanyaan yang bagus sekali ini. Ini uniknya di masyarakat. Permasalahannya adalah ilmu. Baik, mungkin beliau mendengar yang dari MUI, dari apa tadi? Atau dari ini mendengar penjelasan kami. Nggak perlu sampai ribut begitu. Martabat mengetahui kiblat. Ini bahasa fikihnya dirinci dari situ. Martabat mengetahui kiblat itu martabat tertinggi adalah orang melihat kiblat langsung. Jadi kalau orang melihat kiblat langsung, maka wajib dia menghadapkan ke kiblat dadanya. Artinya kalau seandainya dia berjalan harus nabrak ke kiblat. Kalau nyerong enggak, misalnya kiblat di sana, dia nyerong begini, kalau jalan dia pasti enggak nabrak, enggak sah. Jadi gambarannya kalau kita kelihatan Ka'bah, sholat kita adalah harus dengan dada kita menghadap ke bagian Ka'bah. Kalau seandainya, bukan harus jalan dong, ngapain sholat jalan-jalan. Seandainya kita jalan pasti nabrak ke Ka'bah. Itu adalah martabat yang pertama, karena kita melihat Ka'bah. Yang kedua adalah kita melalui orang yang melihat Ka'bah. Mungkin di balik gunung, ini ada orang lihat Ka'bah di balik gunung, terus dikasih petunjuk, sini. Kita ngikuti orang yang melihat Ka'bah, sebab di balik gunung nggak kelihatan Ka'bah. Jadi ada orang naik kemudian kasih pengarahan, oh sini loh, nah, berarti kita ngikut. Jadi kita ngikut. Martabat yang kedua, kita mengikuti orang yang melihat Ka'bah. Yang ketiga adalah ijtihad bagi orang yang tidak melihat Ka'bah dan tidak melihat orang yang melihat Ka'bah. Kayak di Indonesia Raya ini ijtihad. Jadi ijtihad ini adalah ijtihad nggak yakin. Bukan saudara yang yakin, akan tapi praduga kuat, maka ijtihad boleh diikuti dan sah. Maka di Indonesia nggak ada yang lihat, oh tuh Ka'bahnya kelihatan begitu. Nah, nggak ada begitu. Makanya pakai ijtihad. Ijtihad dulu pakai ilmu ada dalam dunia, di pesantren ada ilmunya untuk mengetahui ke arah kiblat. Kan seperti itu. Kemudian sekarang mungkin melalui kompas, ya, alat. Karena mungkin pengurus yang baru kenal dunia elektronik, jadi pakai alat arah kiblat. Nah, ini semua adalah ijtihad. Jadi yang dilakukan yang dulu itu adalah sah sholatnya dengan keyakinan ilmunya, yang sekarang juga sah dengan keyakinan ilmunya. Nggak boleh berantem. Memang enteng lihat Ka'bah kalau sampai berantem. Yang berantem menunjukkan ini kebodohan. Saya katakan bodoh keras begini, kenapa? Ini masalah ijtihad itu khilaf. Nggak perlu musuhan sama saudara sama ini. Kok ribut kan ini? Sederhana. Anda tidak melihat Ka'bah. Martabat Anda pun bukan martabat Anda adalah martabat yang ketiga. Anda pun kita martabat yang keempat. Ngikut kata Ustadz. Kan gitu kita. Taklid. Kita ini rata-rata martabat yang keempat. Anda apakah pernah kalau ke masjid langsung Anda ngukur kiblat sendiri? Nggak usah ngikut masjid. Masjid siapa yang ngukur dulu? Ustadznya. Berarti kita martabat yang keempat. Yang martabat ketiga ini jangan ribut. Ini martabat ketiga jangan ribut. Jadi sederhana. Jadi kalau Anda mengikuti yang pertama adalah juga sah, yang kedua juga sah.
tinggal musyawarah. Kecuali salahnya salah fahish, salahnya salah parah, berarti ijtihad salah, nyerongnya tuh jauh banget sehingga sudah nggak masuk akal ini. Kalau menurut hitungan Anda itu adalah salah hitung, karena Anda cara menghitung adalah ya jangan diikuti yang pertama, tapi nggak usah dicaci. Sholatnya adalah sah, apalagi nanti bagaimana kiblat itu sah, yang lalu berlalu, apalagi masih mengarah ke arah kiblat, bukan ke kiblatnya. Dalam mazhab Hanafi ke arah barat sah kalau orang Indonesia Raya. Nah ini, jadi seperti itu cara mengetahui kiblat. Sehingga saya katakan kebodohan tadi kenapa? Kalau tidak saya tegaskan begini, ribut. Saya menemukan ini berkali-kali. Sampai suatu ketika ada sebuah masjid garisnya 3. Gara-gara ustadznya 3 kali. Straight berubah. Di dalam kita perjalanan Pantura barangkali masih ada, mohon maafin. Tapi bukan karena ustadznya bodoh. Justru mereka rapi. Di saat pindah pun nggak rebel. Ganti lagi. Cuman gelisah. Sholat saya yang dulu gimana? Sah sholatmu yang dulu. Cuman nggak ribut. Ini baik, pinter orangnya. Yang ribut, tapi insya Allah yang ditanyakan nggak ribut juga. Hanya bingung saja kan gitu. Mohon maaf, yang meributkan menunjukkan kebodohan. Nggak perlu ribut yang demikian itu. Baik. Kemudian musyawarah saja. Musyawarah. Adapun santri ustadz baru yang masih nggak enak sama yang sepuh, ya diajak diskusi saja. Ya, diajak ngobrol yang sepuh dulu mungkin dengan ilmunya, dan dia yakin dengan ilmunya, bahkan mungkin beliau sendiri yang melakukannya, sehingga dengan keyakinannya. Nah, ya ini sah-sah saja, cuman jangan ribut. Bukankah ini masalah ijtihadiyah? Ya kalau beda ya sedikit, imamnya miring ke sini, makmumnya akan miring ke sana sedikit, kan nggak jauh-jauh amat, kecuali adalah berhadapan-hadapan begini atau miring yang ke utara ke selatan, kan nggak begitu juga, kan masih bisa ditemukan, hanya perlu miring. Nah, hanya yang perlu kami ingatkan, kalau Imam Nawawi Al-Bantani itu kan ulama yang ada di negeri Mekah, di Arab sana, di Mekah, tapi dari asal Jawa. Dia ngerti keadaan negeri Indonesia Raya Jawa dan garis khatulistiwa. Beliau itu dengan sederhana ya, bahwasanya kalau ingin mengetahui kiblat, misalnya dalam kitab Bidayatul Hidayah itu menjelaskan ada suruh nyusun. Kurang lebihnya begini. Kalau ingin tahu arah kiblat orang Indonesia, kamu cari arah utara selatan. Pakai silat utara kemudian cari arah barat. Plak arah barat. Ini gambarannya di Padang itu, di Padang bukan di musola. Kalau sudah ketemu arah barat, kata Imam Nawawi, kamu nyerong sedikit, Jadi ketemu arah barat dulu, baru nyerong sedikit. Jadi kita di lapangan cari arah barat, ngadep ke barat, baru nyerong sedikit. Itu kiblat Indonesia Raya. Cuman anehnya ustadz yang jarang ngaji ini sudah di masjid ngarah ke kiblat masih nyerong lagi nih ustadz ini. Sudah saya bener ini cacatannya, diserongin lagi. Ya ustadz, nyerong tuh di hamparan luas, bukan di masjid, di rumahmu. Kalau di masjid sudah diluruskan ke kiblat, diserongin lagi sama ustadz ini. Pasti jarang ngaji nih ustadz ini. Kadang gitu, sudah dilurusin, nyerong lagi. Ya ustadz, nyerong itu kata Imam Nawawi kalau bukan di masjid, sudah kita nggak ketahuan mana kiblat, ngadep ke arah barat lurus, nyerong sedikit gitu di luar. Di masjid masih diserongin. Coba ayo perhatikan musola Anda, ayo nyerong enggak musolanya? Ini pasti ustaz ngantuk itu. Diserongin lagi, jangan diserongin lagi, karena waktu sang kiai meletakkan mihrab itu memang sudah ke Ka'bah, ke kiblat seperti itu. Cuman ya sederhana saja. Nah, ini maklumat perlu dikasih wawasan dong. Sederhana, terima kasih pertanyaannya. Tolong ya, Anda boleh ngikuti yang pertama dan kedua, nyantai aja deh. Asalkan perbedaan dengan perbedaan yang parah. Perbedaannya ke utara ke selatan ya aja. Kalau hanya mengarah miring-miring sedikit, dimaafkanlah. Jangan ributlah. Ini juga sama-sama ijtihad. Indah. Yani kiai sepuh, alim beliau. Dasarnya bukan pakai kompas dengan ilmu. Yang pakai kompas itu malah tidak dengan ilmu. Tapi itu benar juga, kan nggak pakai ilmu, kita cuma beli kompas tok diarahkan gitu kan, nggak pakai ilmu itu. Ya tunjuk kompas ini itu saja. Justru yang dulu itu adalah dengan ilmu dia caranya ada ilmunya. Baik seperti itu, termasuk yang disebut Imam Nawawi tadi, dia harus menjejer adalah seperti uang dirham 16 ke arah sini, kemudian dihitung di garis begitu, nanti ketemu ini kiblatmu. Anda bisa melihat kitab Bidayatul Hidayah, Marokil Ubudiyah, Sarah Bidayatul Hidayah itu adalah sederhananya Imam Nawawi Al-Bantani dengan kesederhanaan, dengan begitu mudah ya. Tolong jangan ribut ini. Kalau saya ngomong bodoh tadi sebenarnya bukan untuk Anda, orang yang keras kepala. Kalau Anda mau orang insaf semua, yang keras kepala dinasihati nggak bisa, kan repot ini. Ini masalah khilaf, kenapa berantem gara-gara kiblat begitu? Kecuali Anda menghadap ke sini, saya menghadap ke sana, berantem Allahu Akbar, kan berani kan? Sudahlah, atau utarasan itu. Tolongnya jangan ribut masalah ini, hamba Allah. Pertanyaan yang bagus sekali. Dan ini unek-unek saya sudah lama ini, kok tidak ada yang tanya begini, berarti tidak ada masalah. Tapi
Di sekampung-kampung ada, cuman pertanyaan nggak di mimbar begini, Buya ini boleh enggak? Ini begini, ini sering kita musola. Apalagi sekarang ada zaman apa ini? Pakai Google, pakai Mbah Google. Itu bisa nemukan ini gimana Buya? Bisa dipegangi? Bisa dipegangi. Kompas bisa dipegangi. Semua itu alat untuk mengetahui ijtihad namanya. Bukan kita ngelihat Ka'bah langsung. Kalau kita ngelihat Ka'bah, oh sana harus ada gitu. Siapa yang ngelihat Ka'bah? Oh Ka'bah kelihatan di sana enggak? Ka'bah di bawah, muter kan bumi bulat. Seperti itu ya. Semoga Allah mudahkan kita dalam silaturahmi, saling mencintai karena Allah ya. Jangan caci maki, jangan Allah deh. Maka ingat, yang muda dari mana tadi? Dari Pangandaran ya. Yang muda hormati yang tua, karena yang tua dengan ilmu. Jangan sok. Adapun yang dicetuskan yang muda dari MUI tadi itu benar. Tinggal bagaimana cara mengamalkannya dengan keindahan tanpa keributan. Itu kehebatan Anda. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan baik Buya, kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya Buya, jika ada sebuah pernikahan dan pernikahannya tidak sah karena suatu hal, apa yang harus dilakukan? Apa harus cerai terlebih dahulu atau bisa langsung pisah tanpa proses penceraian Buya? Mohon jawabannya Buya, terima kasih. Jika pernikahan itu tidak sah, tanyakan siapa yang mengatakan tidak sah. Kalau yang mengatakan bukan seorang alim yang dipercaya dalam bidangnya, yang mengatakan tidak sah Ustadz Nahwu. Oh bukan, ini tugasnya bagian fikih. Ustadz hadis juga bukan. Ya, Ustadz matematik apalagi. Jadi tanyakan ke bagian, karena kalau sudah masuk begitu itu pelik. Tidak cukup dengan madhab satu kadang-kadang untuk menyelesaikan, harus menengok madhab lain dan sebagainya. Sehingga apalagi kadang sudah punya anak lalu kita katakan tidak sah, lalu anak zina, nggak bisa begitu. Maka tanyakan dulu permasalahan kayak apa sih dulu. Kalau seandainya benar tidak sah, misalnya tidak pakai akad, hanya oke, sip, ya ayo pakai akad, ya itu mungkin. Kalau misalnya nggak ada akadnya, nggak ada saksinya, nggak ada walinya, wali jelas nih. Kalau nggak wali saja masih khilaf. Nggak ada saksi sama masih ada khilaf. Misalnya nggak ada akadnya, nggak ada ijab kabulnya dan sebagainya. Saya ingin tahu apa sih yang menjadi sebab tidak sah. Kalau betul sesuai dengan pertanyaannya tidak sah menurut ulama, ya nggak pakai cerai. Memang tidak sah, ngapain cerai? Ya sudah, setelah tidak sah saling mengerti ini tidak sah. Berarti kamu bukan istriku, aku bukan suamimu, selesai. Nah, selesai. Ini tidak sah. Kalau pengen lanjut, akad baru dong. Akad baru. Sudah punya anak nih, bagaimana Buya? Nah, karena kamu kan bodoh, tidak ngerti. Selagi perkumpulan laki dan perempuan yang tidak ngerti hukumnya seperti itu, namanya subhat. Artinya wati subhat, dia tidak dosa karena dia ngerti. Yang salah ustadznya dulu. Dia nggak ngerti, memang bodoh, dianggap sah. Atau mungkin ikut petunjuk ustadz, tapi ustadznya salah. Dia nggak salah orang ini. Maka anaknya tetap sambung nasabnya, tinggal akad saja, selesai ketemu lagi. Kalau bisa nggak usah pakai cerai. Hanya yang perlu dipastikan adalah apa yang menjadikan akad nikah dikatakan tidak sah tadi, apa sebabnya. Jadi dari situlah jawaban kami ke belakangnya. Kalau enggak jangan dibahas dulu. Jadi kalau seandainya betul itu memang tidak sah, maka tanpa pisah pun memang belum pernah bertemu dengan halal, dengan sah. Jadi ya sudahlah, kalau mau ya pisah-pisah, selesai, nggak pakai cerai. Kalau ingin bertemu lagi harus dengan akad baru lagi, seperti pengantin baru dengan 2 saksi dan wali. Seperti itu. Semoga Allah menjaga keluarga kita semua dari hal-hal yang diharamkan. Dan mohon masalah ini harus sering interaksi dengan ustadz. Sebab di akhir-akhir ini saya bikin stres sama orang was-was cerai, sama was-was sahnya nikahnya nih, was-was. Banyak kena mental. Jangan-jangan pertanyaan ini termasuk jenis pertanyaannya orang kena mental tadi. Padahal sudah jelas-jelas sah, kok kayaknya tidak sah. Lah ini kan repot begini nih, kena was-was ya. Semoga Allah memberikan kesehatan pada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.